Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Di sini kami akan menyampaikan hasil tugas kelompok kami, yaitu perusahaan Edar Tech Company. Di sini ada tim dari Edar Tech Company, yaitu ada Davi Islahi Pasha sebagai CTO, ada Raihan sebagai CEO, ada Efrijal Firdaus sebagai CDO, dan ada Ahmad Guntur sebagai CIO. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Guntur Ramadan akan menjelaskan deskripsi perusahaan ini. Apa sih Edar Tech Company itu? Yaitu Edar Tech Company adalah awal terinspirasinya adalah dari inisial nama pendiri perusahaan itu sendiri, yaitu EDAR, yang memiliki slogan Experience, Design, and Research. Next. Perusahaan Tech Edar Company adalah perusahaan penyedia layanan teknologi sederhana yang berfokus membantu pelaku usaha UMKM. Jadi, perusahaan kami ini membantu digitalisasi UMKM untuk para UMKM supaya bisa mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0, supaya produk-produk mereka tidak ketinggalan zaman dan tidak kalah saing oleh perusahaan-perusahaan atau UMKM lain yang sudah mengikuti era perkembangan digital. Jadi, harapannya perusahaan kami dapat membantu mereka dalam mengikuti perkembangan digital. Dan produk perusahaan kami adalah produk-produk seperti produk kasir digital, produk katalog digital, website, dan lain-lain. Next. Lalu saya juga akan menjelaskan perusahaan kami itu menyelesaikan beberapa masalah SDGs. Yang pertama adalah SDGs nomor 4, pendidikan berkualitas. Dari jasa pembuatan web atau aplikasi perusahaan kami, harapannya dapat mendukung platform edukasi supaya dapat mendorong kesempatan belajar secara daring. Lalu selanjutnya ada SDGs nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan kami, jasa IT seperti pembuatan web dan software, harapannya membantu transformasi digital bisnis agar lebih efisien dan dapat membuka pekerjaan yang layak dari para engineer IT. Next, selanjutnya SDGs nomor 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Dari produk web dan program CLI, termasuk infrastruktur digital yang mendukung operasional perusahaan, harapannya dapat mendorong inovasi teknologi agar dapat membangun infrastruktur dan mendukung perusahaan teknologi di industri dan berkelanjutan yang mendorong inovasi. Selanjutnya, kami juga menyelesaikan SDGs nomor 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Solusi dari web atau aplikasi bisa mendukung layanan publik dan berkontribusi terhadap smart city dan efisiensi layanan publik berbasis teknologi. Jadi harapannya dapat membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Selanjutnya, Raihan. Selanjutnya, SDGs nomor 17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Perusahaan kami, perusahaan IT yang berperan sebagai mitra digitalisasi bagi sektor pendidikan, pemerintahan, maupun bisnis yang berkolaborasi lintas sektor teknologi, ekonomi, pendidikan. Harapannya dapat menguatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada analisis SWOT dari perusahaan Edar Tech Company yang akan dijelaskan oleh Davi Islahi Pasha.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil analisis SWOT dari perusahaan kami, yaitu Edartech Company. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Strength yang pertama yaitu kami mempunyai tim ahli di berbagai bidang, di berbagai bidang web, aplikasi, CLI, dan UI UX. Strength yang kedua yaitu memiliki kemampuan desain dan pemrograman yang kreatif serta inovatif. Strength yang ketiga, komunikasi dan kerja sama tim yang solid. Yang keempat, mampu menyesuaikan diri dengan teknologi yang terbaru. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Weakness yang pertama yaitu jangkauan promosi dan branding yang masih terbatas. Yang kedua, belum memiliki banyak portofolio besar atau klien terlama. Weakness yang ketiga, manajemen waktu dari proyek yang masih perlu ditingkatkan. Yang keempat, ketergantungan pada beberapa anggota tim kunci. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Opportunities yang pertama yaitu permintaan tinggi dari bisnis yang ingin melakukan transformasi digital. Yang kedua, banyak perusahaan membutuhkan jasa pengembangan website, aplikasi, dan desain UI UX. Yang ketiga, kemajuan teknologi dan tools pengembangan yang terus berkembang. Yang keempat, dukungan pemerintah terhadap industri digital dan startup. Lanjut, ada threat, yaitu ancaman. Threat yang pertama yaitu persaingan ketat antar perusahaan IT dan freelancer. Threat yang kedua, perubahan tren teknologi yang sangat cepat. Threat yang ketiga, klien yang menuntut hasil cepat dengan biaya yang rendah. Lalu yang keempat, resiko keamanan dan data privasi pengguna. Lanjut. Lalu selanjutnya ada tools matrix company. Yang pertama ada SO atau strength opportunities. SO yang pertama yaitu memanfaatkan kemampuan tim untuk mengembangkan layanan lengkap, yaitu web, aplikasi, dan UI UX agar menarik lebih banyak klien digital. SO yang kedua yaitu menggunakan kreativitas tim dalam membuat portofolio digital inovatif yang menarik proyek-proyek baru. SO yang ketiga, mengikuti tren teknologi terbaru, AI, automation, responsive design agar tetap kompetitif. Selanjutnya ada ST yaitu strength trait. ST yang pertama yaitu menggunakan keahlian dan adaptabilitas tim untuk menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat. ST yang kedua, bangun reputasi profesional dengan menjaga kualitas dan keamanan produk agar mampu bersaing dengan kompetitor. ST yang ketiga, meningkatkan komunikasi internal agar dapat menyelesaikan proyek tepat waktu walau dalam tekanan pasar yang tinggi. Selanjutnya ada WO yaitu weakness opportunities. Yang pertama ada mengikuti Google UX, full stack, web developer untuk memperkuat portofolio. Yang kedua yaitu meningkatkan branding digital melalui media sosial dan website resmi untuk menarik peluang kerjasama. Yang ketiga, bekerja sama dengan startup atau UMKM untuk mendapatkan pengalaman proyek yang nyata. Lanjut, ada weakness trait, yaitu elemen proyek untuk menghadapi tekanan deadline dan permintaan klien. Yang kedua, diversifikasi sumber daya tim agar tidak tergantung pada satu bidang atau salah satu orang. Yang ketiga yaitu memperbaiki promosi dan reputasi perusahaan agar tetap bertahan di tengah persaingan yang ketat. Next. Selanjutnya di sini ada Porter 5 Forces yang
Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Eprijal Firdaus. Oke, selanjutnya ada quarter five force. Yang pertama yaitu ada buyer power, yaitu kekuatan tawar-menawar pelanggan. Yang kedua ada supplier power, yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang ketiga ada threat of substitute product of or service, yaitu ancaman produk pengganti. Yang keempat ada threat of new entrant, yaitu ancaman masuknya pesaing baru. Dan yang kelima ada rivalry among exciting kompetitor, yaitu pesaing dalam industri. Oke, next. Yang pertama ada buyer power, kekuatan tawar-menawar pelanggan. Jadi pelanggan utama Edar Tech Company adalah pelaku UMKM yang umumnya memiliki banyak pilihan penyedia jasa IT lain, seperti pembuatan sistem kasir digital, website katalog produk, dan lain-lain. Karena banyaknya alternatif dan transparansi harga melalui internet, pelanggan memiliki daya tawar yang tinggi. Namun, dengan memberikan layanan personal, harga kompetitif, serta desain dan pengalaman pengguna yang disesuaikan kebutuhan bisnis kecil, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan klien untuk meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Ya, jadi walaupun banyak di luar sana pesaing gitu ya yang menyediakan jasa IT ya, seperti contohnya kasir digital tersebut atau mungkin website katalog. Tetapi bagi perusahaan kami lebih mengarahkan pada layanan personal yang artinya mereka bisa dilayani oleh kami gitu ya mengenai produk jasa IT apa yang mereka butuhkan dengan harga yang kompetitif gitu ya. Sehingga mereka juga punya pengalaman mengenai jasa yang mereka inginkan. Yang artinya mereka juga bisa sesuai gitu ya dengan jasa IT yang telah kami buat itu. Selanjutnya yang kedua ada supplier power, yaitu kekuatan tawar menawar pemasok. Ada Tech Company bergantung pada pemasok seperti penyediaan domain, hosting, perangkat lunak, framework, dan tenaga ahli, yaitu developer atau desainer. Sebagian besar pemasok tersebut mudah diganti karena banyak alternatif di pasar. Namun, untuk talenta IT profesional, daya tawar pemasok cukup tinggi karena permintaan besar dan ketersediaan yang terbatas. Ya, jadi seperti halnya domain, hosting, ataupun perangkat lunak, mungkin di luar sana mudah gitu ya, mudah kita ganti, mudah kita cari dengan yang baru lagi. Tetapi kalau kita berbicara mengenai developer ataupun desainer, semua orang itu tidak memiliki keahlian tersebut gitu ya. Sehingga pemasok itu cukup tinggi ya seperti itu karena developer dan desainer itu sulit gitu ya dicarinya. Oke, next. Selanjutnya yang ketiga ada trade of substitute product or service, yaitu produk pengganti dapat berupa platform instan seperti Wix, yaitu platform pembuatan website instan tanpa coding dengan cara drag and drop, WordPress, dan Canva yang memungkinkan pengguna membuat website atau desain tanpa bantuan profesional. Hal ini bisa mengurangi permintaan jasa custom. Namun, Eder Tech Company dapat bersaing dengan menawarkan solusi yang lebih fleksibel, fungsional, dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik UMKM. Ya, jadi walaupun jasa IT itu sudah ada yang namanya seperti Wix, yang artinya mereka tidak harus membuat codingan dulu nih, baru mereka punya website, itu tidak, gitu ya. Tapi di Eder Tech Company ini kita lebih mengarahkan pada apa sih yang dibutuhkan si UMKM tersebut gitu. Selanjutnya yang keempat ada threat of new entrants, yaitu ancaman masuknya pesaing baru. Industri jasa IT memiliki hambatan masuk rendah karena siapapun mudah untuk ikut bersaing di industri jasa IT ini. Dengan hanya memerlukan modal kecil, keterampilan programmer, dan akses internet, hal ini memudahkan munculnya freelancer dan startup baru.
Untuk mengatasinya, perusahaan harus memperkuat branding, membangun reputasi profesional, serta fokus pada kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Ya. Jadi pesaing-pesaing juga tentunya di jasa IT itu ya banyak gitu ya. Caranya dengan apa? Mereka modal hanya kecil. Kalau mereka sudah punya keterampilan programmer, mereka punya akses internet, mereka bisa jadi pesaing bagi kita gitu. Namun walaupun begitu, kita tetap memperkuat pada branding. Kita tetap membangun pada reputasi profesional, serta fokus kita itu untuk melayani pada kepuasan pelanggan. Apa yang dibutuhkan pelanggan, apa yang dibutuhkan UMKM, itulah yang kita lakukan. Oke, next. Selanjutnya yang kelima ada rivalry among exciting competitor, yaitu persaingan dalam industri. Jadi persaingan antar perusahaan IT dan freelancer di Indonesia sangat kuat, sangat ketat. Banyak pesaing yang menawarkan harga rendah, paket cepat, dan layanan serupa. Nah, EdarTech Company dapat menonjol dengan inovasi desain. Artinya desainnya itu ya nggak gitu-gitu aja gitu, tetapi kita membuat desain yang menarik, mungkin dari segi bentuk ataupun segi warna dan lain sebagainya, yang memang bisa menarik perhatian UMKM atau pelanggan. Selanjutnya layanan yang responsif, yaitu cepat tanggap dan komunikatif dengan kebutuhan atau keluhan klien. Apa nih yang dibutuhkan klien? Apa nih keluhan dari klien? Itulah kita lakukan dengan cepat, kita lakukan dengan layanan responsif. Selanjutnya, serta memperdekat pada kolaboratif terhadap UMKM yang tidak hanya menjual jasa, tapi juga dapat bekerjasama seperti partner dengan klien UMKM. Gitu ya. Jadi ya tidak hanya menyediakan untuk UMKM saja, menyediakan untuk kebutuhan UMKM saja, tetapi kita juga bisa nih yang namanya kolaborasi dengan UMKM tersebut. Gitu. Apa yang dibutuhkan ke depannya oleh UMKM, itulah kita kolaborasikan dengan perusahaan kita. Oke, next. Nah, selanjutnya ada pota 3 generic strategies yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rayhan. Oke, selanjutnya ada poster 3 generic strategies. Yang pertama ada kepemimpinan biaya rendah atau cost leadership. Yang kedua ada diferensiasi atau differentiation. Yang ketiga ada fokus. Yang pertama ada kepemimpinan biaya rendah atau cost leadership. EdarTech Company berupaya menjadi penyedia jasa IT yang terjangkau bagi pelaku UMKM dengan biaya operasional tetap rendah. Perusahaan memanfaatkan alat open source seperti WordPress, Laravel, dan Figma Free, serta sumber daya internal efisien agar dapat menawarkan harga kompetitif tanpa menurunkan kualitas. Selain itu, tim bekerja secara kolaboratif, menggunakan sistem kerja jarak jauh atau remote working, sehingga menghemat biaya kantor dan infrastruktur. Dengan strategi ini, EdarTech Company dapat menjangkau lebih banyak UMKM yang membutuhkan digitalisasi dengan harga ramah usaha kecil. Lalu selanjutnya ada differentiation atau diferensiasi. EdarTech Company membedakan diri dari pesaing dengan layanan yang disesuaikan dan pendapatan desain yang inovatif. Setiap proyek dibuat berdasarkan kebutuhan spesifik klien UMKM, bukan hanya template umum saja. Selain itu, perusahaan juga memberikan pendampingan awal digital seperti cara mengelola website, laporan keuangan digital, atau sistem kasir online. Pendampingan ini membuat pelanggan merasa lebih diperhatikan dan mendapatkan solusi personal, bukan sekedar terima produk saja. Yang terakhir ada fokus. EdarTech Company tidak menyasar semua segmen bisnis, tetapi berfokus pada pasar UMKM dan startup kecil yang melakukan transformasi digital. Dengan memahami karakteristik dan keterbatasan pelaku UMKM, misalnya anggaran kecil, kebutuhan praktis, dan waktu terbatas, perusahaan dapat menciptakan solusi yang benar-benar relevan seperti sistem kasir digital sederhana atau website katalog produk yang mudah dikelola. Strategi ini memungkinkan perusahaan lebih memahami pelanggan, meningkatkan kepercayaan, dan membangun hubungan jangka panjang dalam segmen yang spesifik. Lalu selanjutnya ada value chain. Yang pertama primary activity, yang kedua support activity. Nah, untuk primary activities ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Guntur.
Sini primary activity yaitu yang artinya activity utama yang akan dilakukan perusahaan EdTech company, yaitu poin pertama ada inbound logistik. Di sini kami melakukan pengumpulan data kebutuhan UMKM melalui survei dan wawancara. Selanjutnya, pengadaan perangkat dan software pendukung pengembangan seperti laptop, hosting, domain, lisensi tools, desain. Lalu selanjutnya berkoordinasi dengan mitra penyedia layanan teknologi, itu berkoordinasi dengan penyedia cloud provider, penyedia payment, dan gateway dan sebagainya untuk mendukung kebutuhan. Lalu dalam operation di sini kami melakukan yang pertama proses perancangan dan pengembangan sistem yang berbasis teknologi seperti website katalog, sistem kasir, dan aplikasi ringan lain-lain. Selanjutnya, menerapkan prinsip slogan kita, yaitu Experience, Design, and Research dalam setiap proyek klien. Lalu, pengujian, debugging, dan penyempurnaan produk sebelum diserahkan kepada klien. Lalu, di sini ada outbound logistik, yaitu penyerahan hasil proyek sistem, website, aplikasi kepada klien. Selanjutnya mengimplementasikannya langsung di tempat usaha UMKM bila diperlukan itu juga. Dan yang selanjutnya pengaturan akses server, domain, dan pelatihan penggunaan bagi pengguna. Selanjutnya di sini dalam marketing and sales kita melakukan promosi melalui sosial media, website resmi, dan kerjasama antara komunitas UMKM lokal. Selanjutnya, menerapkan strategi pemasaran berbasis case study dan testimoni klien sebelumnya, seperti contohnya case study kebutuhan kasir yang sangat ribet, jadi kita mensimpelkannya dengan sistem kasir digital dan testimoni-testimoni klien dari sebelumnya. Lalu selanjutnya ada penawaran paket layanan terjangkau dan fleksibel sesuai kebutuhan bisnis kecil, yaitu seperti penawaran paket kasir, penawaran paket katalog, seperti itu. Lalu di sini ada service. Kami melakukan pelayanan-pelayanan berupa diantaranya dukungan teknis seperti maintenance, update sistem, dan perbaikan bug jika ada bug. Selanjutnya, di sini kami bisa juga menjadi konsultan dan pendampingan digitalisasi kelanjutan untuk UMKM. Jadi di sini kami juga ada layanan konsultasi untuk para UMKM supaya dapat memenuhi kebutuhan UMKM tersebut. Lalu di sini juga ada feedback rutin untuk meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Jadi di sini kami harapannya juga mendapatkan feedback dari pelanggan supaya sistem yang diterapkan itu sudah sesuai kebutuhan pelanggan. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada support activities yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rehan. Oke, selanjutnya ada support activities, yaitu film infrastruktur. Yang pertama ada struktur organisasi sederhana. Belum di gini anjing. Oke, selanjutnya ada support activities, yaitu firm infrastruktur. Yang pertama, struktur organisasi sederhana dan kolaboratif. Yang kedua, pengelolaan keuangan berbasis efisiensi biaya. Yang terakhir, perencanaan strategis jangka panjang untuk ekspansi layanan ke lebih banyak UMKM. Selanjutnya ada Human Resource Management. Yang pertama, ada rekrutmen talenta muda di bidang IT, desain, dan analisis bisnis. Yang kedua, ada pelatihan rutin tentang teknologi baru dan pendekatan user-centered design. Dan yang terakhir, ada budaya kerja kreatif terbuka dan terfokus pada solusi bagi klien. Lalu ada teknologi development. Yang pertama, riset teknologi baru yang relevan untuk UMKM, aplikasi berbasis web, cloud, atau mobile. Yang kedua, pengembangan alat internal untuk mempercepat produksi sistem.
Yang terakhir ada adaptasi inovasi agar tetap mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Lalu yang terakhir ada procurement. Pengadaan perangkat keras dan lunak berkualitas namun efisiensi biaya. Lalu kerjasama dengan vendor domain hosting dan penyedia cloud lokal. Dan terakhirnya ada pengadaan lisensi software, desain, alat pengembang, dan desain manajemen proyek. Selanjutnya kesimpulan dari perusahaan kami, yaitu EdarTech Company merupakan perusahaan penyedia jasa teknologi sederhana yang berfokus membantu UMKM mentransformasi ke dunia digital melalui layanan pembuatan website, sistem kasir digital dengan desain UI atau UX. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan memiliki kekuatan pada tim yang kreatif, adaptif terhadap teknologi baru, dan mampu memberikan solusi digital yang inovatif dengan biaya terjangkau. Meski menghadapi persaingan ketat dan daya tawar pelanggan yang tinggi, EdarTech Company mampu bertahan dengan menerapkan strategi biaya rendah, diferensiasi layanan, serta fokus pada segmen UMKM. Rantai nilai perusahaan berjalan efisien melalui kolaborasi tim, penggunaan tools open source, serta layanan purna jual yang responsif. Secara keseluruhan, EdarTech Company memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dan berpotensi menjadi mitra strategis bagi UMKM dalam mendukung transformasi digital berkelanjutan di era industri 4.0. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah menjelaskan. Harapannya EdarTech Company ini dapat membantu para pelaku UMKM supaya dapat bersaing di era transformasi digital saat ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai perusahaan EdarTech Company ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.